Terima kasih, selamat malam semuanya. Judul itu sebetulnya terinspirasi dari teks Injil pada hari ini mengenai mengikuti Kristus. Dan sebenarnya kata militan itu tidak pernah dimunculkan di dalam Injil, tetapi kata itu sebenarnya tersembunyi dengan perintah-perintah Kristus yang memang bisa kita tangkap sebagai sesuatu yang ekstrim. Misalnya kalau dia mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi gaya bahasa yang digunakan oleh Yesus memang bisa memberikan nuansa kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu memang tidak bisa separuh-separuh. Maka saya akan membacakan teks Injil pada hari ini, diambil dari Lukas 9, ayat 57 sampai 62. Lukas bab 9, ayat 57 sampai 62. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata-kata ini sebenarnya di balik itu Yesus meminta kepada kita, bahkan dia sudah memberikan gambaran bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita para pengikutnya ini sesuatu yang nyaman atau kemudahan. Dan kata militan sebetulnya kita harus kembali kalau kita mau berbicara mengenai sesuatu yang berbau militan, militer. Kita mengenal dua polis Yunani yang sangat terkenal dengan para filsuf. Pada zaman itu sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi, ya, Socrates, Aristoteles dan sebagainya. Itu ada dua polis di Athena yang bukannya bersaing, tetapi mereka hidup dengan keunikan. Jadi ada, kalau kita pernah mendengar lari maraton yang berlari 42 km, itu berasal dari polis Sparta. Di Yunani pada waktu itu terkenal dua polis itu artinya kota, ya, yang kemudian menjadi kata politik, ya. Jadi kalau politik itu berasal dari kata polis, yaitu Sparta dan Athena. Sparta ini mendidik warga negaranya untuk menjadi militer, ya. Spartan itu artinya militer. Kemudian Athena ini mendidik para warganya untuk menjadi filsuf. Dan sering mungkin kita akan mendengar banyak kisah, kalau pada waktu bayi orang itu sudah cacat, dia akan dibunuh lebih dahulu karena mereka tidak menginginkan orang yang tidak hebat gitu. Dan memang kita melihat hasilnya, ya, maraton lari 42 km meskipun dan tanpa henti. Nah, itu gaya Spartan, gaya militer yang Spartan. Demikian juga Athena melahirkan filsuf-filsuf terkenal. Dan memang gaya-gaya militer ini tidak pernah disebutkan oleh Yesus karena Yesus sendiri bukan seorang militer, tetapi gaya hidupnya sebetulnya gaya hidup yang keras.
Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar nama Julius Caesar, seorang ya perwira Romawi, ya jenderal Romawi, yang namanya kemudian diabadikan dengan nama kaisar pada kaisar-kaisar Romawi dan penguasa-penguasa. Itu berasal dari nama seorang negarawan, seorang ahli militer terkenal, Julius Caesar. Dia dikenal sebagai seorang jenderal yang menaklukkan Afrika. Dan bagaimana dia berperang? Pada waktu serdadunya itu menaiki kapal, kemudian menyeberang dari Eropa ke Afrika, maka begitu kapal itu sudah mendarat di Afrika untuk berperang, semua kapalnya dibakar sama Julius Caesar. Mengapa? Supaya orang tidak berpikir kepada pulang rumah. Berarti dia fokus untuk berperang. Maka kalau Yesus kemudian mengatakan di dalam hari ini, mengatakan, ikutlah aku. Lalu dijawab, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus menjawab, biarlah orang mati mengubur orang mati, tapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, kalau seorang militer sedang berperang dan orang tuanya mati, ya tidak mungkin loh dia kemudian harus menguburkan. Jadi gaya bahasa yang dipakai oleh Yesus pada saat-saat tertentu memang gaya bahasa yang sangat keras. Dan kalau dia mengatakan kalau orang meminta menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ya. Kalau orang meminta baju selai, berilah dua belai. Itu kan kata-kata yang selalu muncul sebagai sesuatu metafor. Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bukannya untuk apa namanya kemudian dia mau dalam hidup sebagai garis keras, tidak. Tetapi dia mengatakan bahwa memang menjadi pengikut Yesus itu tidak bisa setengah-setengah. Dan kalau dia mengatakan barang siapa tidak membenci saudaranya dan ibunya, bukan berarti lalu sungguh-sungguh membenci. Dia mau mengatakan, kalau kita melihat hal yang semacam itu, biasanya para ahli kitab suci itu mencoba untuk melihat sinoptiknya. Jadi bahasan yang sama, tetapi dalam Injil sinoptik yang lain. Karena di dalam yang saya bacakan tadi dari Lukas ya, barang siapa tidak membenci ibu bapaknya dan istrinya dan tidak mengikuti aku, dia tidak layak. Nah, di dalam teks dari Matius dia lebih halus, jadi lebih simpatik. Dia mengatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak. Jadi bahasa yang lebih halus untuk mengatakan bahwa Yesus menghendaki agar orang mencintai Yesus lebih daripada yang lain. Bukan berarti lalu dia tidak mencintai bapak ibunya. Dia mencintai, wajib mencintai bapak ibu. Tapi terhadap Yesus dia harus lebih. Gitu. Jadi yang disebut dengan semangat magis. Magis ini tidak ada hubungannya dengan magis-magis klenek atau primbon atau setan ya. Magis ini bahasa Latin. Artinya harus menjalankan sesuatu yang lebih dari biasanya. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka kita melihat bahwa kata-kata Yesus dengan keras itu harus kita lihat teksnya dalam situasi apa. Lukas 9 ini berbicara mengenai Yesus mengutus murid-muridnya. Dan jangan lupa, tidak semua murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus sungguh-sungguh dengan hati yang murni. Dan bisa juga coba-coba. Maka terhadap orang ini, Yesus tidak bisa kemudian mengatakan halus-halus ya. Kalau orang mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, berarti sebetulnya dia tidak siap. Dia masih mendua. Nah, kalau Yesus sendiri hidupnya keras dan menghendaki muridnya hidup keras, bukan berarti lalu dia mendidik kita menjadi seorang yang bergaris keras. Ya. Tetapi dia menginginkan bahwa hidup rohani kita adalah hidup rohani yang harus keras. Dan kalau kita melihat kehidupan para pendahulu kita, para satu santa, para rasul, para bapak gereja, memang mereka hidupnya sungguh-sungguh hidup yang tidak nyaman. Tetapi meskipun mereka hidupnya tidak nyaman, mereka tidak merasa bahwa hidupnya itu dikejar-kejar dengan sesuatu yang menakutkan. Enggak.
mereka menjalani hidup dengan tenang-tenang saja. Karena apa? Mereka yakin bahwa seperti yang dikatakan Rasul Santo Paulus, biar itu keram kapal, biar itu ditahan, biar itu sakit, apapun tidak bisa memisahkan kita dari cinta Kristus. Itu yang ditulis oleh Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma pasal 24. Dan hal yang semacam itu banyak ditulis oleh para rasul, memang untuk beri semangat. Jangan lupa bahwa setelah periode Yesus dan para rasul, umat Kristiani itu berada dalam pengajaran pemerintah Roma selama 300 tahun. Dan selama 300 tahun itulah Injil ditulis. Jadi kalau kita melihat Injil yang pertama ditulis pada tahun 60 dari Markus, kemudian Matius 70, kemudian Lukas 80, kemudian Yohanes 90, hampir semua Injil yang ditulis itu kita lihat adalah Injil yang di satu pihak itu memang keras, tapi di lain pihak memberikan peneguhan. Kalau kamu dihadapkan pada para penguasa, janganlah kamu merasa itu sesuatu yang menakutkan, karena saya sudah lebih dahulu. Dan jangan khawatir dengan apa yang akan kamu katakan. Aku yang akan mendampingi kamu untuk mengatakan. Jadi situasi Injil itu memang situasi di mana mereka hidup dalam pengejaran. Dan Yesus juga memberikan penghiburan. Kalau kamu sampai pada kehidupanmu membela Tuhan, maka namamu akan tertata di surga. Dan semangat-semangat seperti itu memang dituliskan oleh para rasul. Karena apa? Karena ini diperlukan dalam situasi itu. Bayangkan, kalau selama 300 tahun itu para murid Yesus itu tidak hidup bersama Yesus. Dan periode pertama, kedua, memang kita masih melihat kehebatan para rasul, kemudian Bapak Gereja. Tapi setelah itu adalah para uskup dan para imam dan para umat yang selama 300 tahun itu menjalankan kehidupan keras di katakombe-katakombe. Jadi memang konteksnya sangat berbeda dengan kita sekarang ini. Jadi kalau Yesus itu menulis, para rasul menulis dengan keras, memang konteks dalam hidup mau pilih mana, mau pilih meninggalkan Yesus atau tidak. Sehingga dengan begitu kita melihat memang tulisan-tulisan yang keras, tapi di lain pihak juga Yesus dengan lembut sekali mengatakan bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Dan dia dengan tegas mengatakan pada penjahat yang di sebelah kirinya, hari ini juga kamu akan. Jadi di lain pihak dia keras, tapi di lain pihak dia sangat lembut dan sangat mudah. Bayangkan itu penjahat itu bisa kaget-kaget ya. Dia sudah, ya kalau saya ini dihukum, dia mengatakan pada penjahat yang di sebelah kanan, kalau kita ini dihukum memang kita ini penjahat, tapi orang ini kan bukan. Maka dia mengatakan, Yesus, ingatlah saya kalau engkau sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus selalu menjawab, orang ini disposisi badannya bagus. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan. Jadi kita melihat bahwa kehadiran Yesus memang kehadiran yang mau menyelamatkan. Hampir seluruh kehidupannya itu adalah berpihak pada, kalau tidak pada orang miskin, pada para pelacur, para pemungut cukai, apakah orang-orang yang berdosa. Dan ketika dia menggambarkan mengenai kerajaan surga itu seumpamanya seorang raja yang mengadakan perjamuan, dan ada 3 orang yang menolak karena alasan hobi, karena alasan punya lembu yang mau dicoba, alasan kawin, dia mengatakan, oke lah, kalau mereka tidak mau, sudah panggil semua orang saja yang ada di sini untuk mengikuti perjamuan saya. Berarti apa? Yesus menghendaki siapapun untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka di satu pihak memang dia berbicara keras, tapi di lain pihak dia sangat lembut. Aku rindu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapku. Itu dia katakan pada bangsa Israel. Hai Israel, engkau membunuh para nabi, tetapi aku rindu. Jadi kita melihat bahwa Yesus berbicara dalam konteks-konteks tertentu yang memang kadang-kadang keras, dan itu diperlukan karena memang jemaat Kristiani pada waktu itu berada dalam pengejaran. Dan kalau kita melihat salah satu mukjizat yang besar sebetulnya adalah mestinya selama 300 tahun itu agama Katolik sudah habis. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak dibunuh oleh kekaisaran Roma. Dan itu berlangsung bukan 1-2 hari. 300 tahun itu bukan. Sehingga lalu orang semakin yakin, rasa-rasanya
paham kebangkitan Yesus yang dinyalakan terus oleh Roh Kudus, itulah yang membuat mereka selalu punya harapan. Dan kalau kita pernah melihat katakomba yang ada di kota Roma, atau mungkin di Turki, di Kapadokia, yang katakomba di dalam gunung, kita akan heran karena di tengah-tengah situasi di mana mereka bekerja, misalnya mereka masih melukis Yesus, masih membangun kapel, masih tempat-tempat ibadat yang mereka buat dengan begitu indah. Artinya apa? Meskipun bekerja, mereka hidup dengan nyaman. Justru dengan janji-janji Yesus yang ditulis dalam kitab suci. Maka kita melihat di sini bahwa situasi umat kita pada abad-abad yang pertama sampai ketiga, ya, abad 300 tahun itu adalah abad di mana mereka memang terpaksa dididik seperti militer, dalam arti kalau orang memang setia kepada Yesus, ya dia harus memang sungguh-sungguh mempunyai jiwa militer. Dan memang kalau orang membajak itu harus menoleh ke belakang. Itu memang hasil bajakannya tidak lurus. Maka dia mengatakan, ya kalau membajak, ya jangan menoleh ke belakang. Terus ke depan. Maka dia mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Dan kata-kata ini bagi kita mungkin ya keras, tapi bagi mereka ini menjadi kekuatan. Saudara-saudara sekalian, tadi pada awal saya menceritakan bahwa Santa Faustina itu umurnya tidak panjang, 33 atau 38 tahun. Dan dia menderita tuberkulosis, TBC, dalam seluruh hidup. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang pernah ke Vilnius, itu tempat di mana dia mendapatkan penampakan mengenai kerahiman ilahi. Kapelnya kecil sebetulnya, dan pinggir jalan yang bersih, atau tempat di mana dia ketika dia menjadi guru, kemudian dia banyak menulis buku hariannya, itu juga tempat yang sederhana, dan kelihatannya memang dia posturnya tidak begitu besar ya, Santa Faustina ini. Tetapi seluruh hidupnya adalah hidup yang menderita. Namun justru dalam penderitaan itu, dia mewariskan sesuatu yang luar biasa bagi kita, yang sekarang membentuk devosan-devosan. Dan jangan lupa kalau kita melihat Bernadette Soubirous, seluruh hidupnya itu adalah dia menderita penyakit pes. Jadi kalau orang dicintai Tuhan, bukan berarti lalu hidupnya itu enak. Tetapi justru mungkin diajak menderita oleh Yesus. Dan disitulah kemudian kita melihat kata-kata Yesus memang bukan bagi orang yang sungguh-sungguh melihat Yesus sebagai sosok yang benar, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang memang harus menempa kita sebagai orang Kristiani dalam hal iman. Maka semoga judul saya ini dapat dipahami dengan judul itu, karena memang situasinya adalah situasi yang berbeda. Kalau Yesus hidup pada zaman yang sekarang, ya pasti dia akan menggunakan, saya berterima kasih kepada kamu semua karena kamu sudah menghidupi situasi yang COVID dengan tenang, dan wah hebat itu, dia akan menguji itu. Karena kita hidup dalam situasi yang tidak sekeras pada zaman para rasul dan para jemaat perdana pada periode yang lalu. Maka semoga saudara-saudara sekalian, para devosan, dengan berkaca kepada apa yang dikatakan Yesus, kita semakin yakin bahwa apa yang dialami oleh Santa Faustina dengan seluruh penderitaannya bukan membuat dia kemudian melihat Yesus sebagai sosok yang keras yang mendidik dia, tetapi justru sosok yang lembut, karena kerahiman Tuhan dia berikan secara cuma-cuma kepada setiap orang. Dan kerahiman itulah sebetulnya yang menolong kita. Dan semoga dengan pertemuan kita ini, kita semakin melihat Yesus sebagai guru kita yang mendidik dengan keras, tetapi berhati lembut. Amin. Ya, terima kasih sekali Romo Jelantik yang sudah Romo sampaikan tadi, sungguh membuka wawasan kami dan menyegarkan jiwa kami. Rupanya Romo mengajak kami itu untuk berpegang pada iman, menjadi pengikut Kristus yang kokoh, tangguh, dan militan. Militan berarti kita mempertegas diri bahwa iman kita tidak akan luluh dan menjadi tetap mengandalkan Tuhan setiap waktu, ya Romo? Ya, betul.
Nah, Romo tadi ketika Romo bercerita tentang para rasul, bagaimana para rasul mengikuti Yesus, saya itu teringat dengan kisah Paulus. Romo tadi saya sempat membuka kitab dan saya menemukan yang di Filipi, Romo, Filipi 1 ayat 21. Ini mungkin ya Romo, nanti saya tolong dikoreksi kalau salah. Salah satu contoh bagaimana sikap militan mungkin Romo. Di sini dalam ayat Filipi 1 ayat 21 disebutkan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini sikap militan Romo? Ya, sekarang ini agak sulit ya kita dapat menemukan rasul seperti Rasul Santo Paulus. Ya, dia mengatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil ya. Dan upahku adalah apa? Kalau aku memberitakan Injil tanpa upah. Dan dalam satu kalau kita berkata rumah itu kan dia mengatakan bahwa kalau orang tidak bekerja janganlah ia makan. Iya kan? Jadi ya kalau untuk Rasul Santo Paulus memang orang itu orang militan betul ya. Dan kita tidak pernah punya rasul seperti dia lagi. Dan itu mengherankan menurut saya. Karena apa? Ini kan rasul yang tadinya musuh Yesus toh. Musuh berat itu. Dan dia dapat surat dulu Kaisar. Dia kan warga negara Romawi. Dia dapat surat dari Kaisar untuk mengejar-ngejar pengikut Yesus. Dan nampaknya Yesus juga tidak bodoh. Ini militer kuat betul ini. Maka ditobatkanlah dia dan memang dia menjadi seorang tidak hanya seorang peziarah yang tangguh ya, berkali-kali karam dan berkali-kali ditahan, berkali-kali keluar, bangkit lagi, digigit ular, berangkat lagi. Ya. Oleh karena itu kalau kemudian mungkin kalau pernah ke Roma itu ada di Gereja Santo Paulus ya. Mengapa Gereja Santo Paulus itu berada di luar kota Roma dan tidak di dalam? Dan Gereja Santo Petrus di dalam kota Roma. Itu kan sebetulnya sekedar simbol untuk mengatakan Rasul Santo Petrus adalah rasul dalam negeri, sedangkan Rasul Santo Paulus adalah rasul luar negeri karena dia berkarya di luar orang-orang Israel. Ya. Dia kan berkarya di Yunani, Athena, dia lebih berkarya di luar. Jadi untuk melengkapi misi gereja, satunya bekerja di dalam, satunya bekerja di luar. Tapi menurut saya, ya saya ini pendapat pribadi ya, tidak mungkin dia mewartakan Injil di kalangan orang Yahudi karena dia bisa disembelih. Nah dia kan diandalkan oleh orang Yahudi dulu untuk membantai orang Kristen. Nah kalau dia berbalik, jadi pasti dia ke tempat orang-orang non Yahudi. Tetapi itu yang menguntungkan, karena kalau tidak begitu, Injil tidak bisa tersebar di Eropa. Dan itu adalah karya Paulus. Dan ya memang dia orang yang sungguh-sungguh militan. Tadi saya sebut di dalam Roma. Dan kata-kata itu memang kata-kata, menurut saya itu kata yang gagah ya. Dan aku sudah mengakhiri pertandingan, ya dikatakan begitu kan. Jadi itu kan gaya-gaya Spartan, gaya-gaya olahraga. Ya. Dan ini kita melihat salah satu contoh bagaimana kehidupan Rasul Santo Paulus yang Spartan. Di Gereja Santo Paulus itu ada rantainya. Rantai ketika dia di penjara itu ada rantainya disimpan sebetulnya. Pada hari peringatan Rasul Santo Paulus Februari ya, itu diarak ya. Dan ketika dia dipenggal kepalanya kan konon kan kepalanya itu meloncat 3 kali. Sehingga lalu menimbulkan sekarang menjadi tempat ziarah. Ya, Rasul Santo Paulus memang tidak begitu tinggi orangnya, tetapi memang dari segi fisik nampaknya sangat kuat Rasul Santo Paulus ini. Dan ya kita menyebut dia sebagai Rasul Agung ya, karena dia pandai orangnya, pandai. Rasul Santo Paulus memang pandai, dia belajar soalnya. Dia kan muridnya Gamaliel, dia hafal seluruh perjanjian lama. Maka kalau kita melihat hampir seluruh teologi Katolik itu berdasarkan pada teologi Rasul Santo Paulus ya. Dan ya kita beruntung bahwa punya rasul seperti itu. Ya, jadi saya setuju apa yang dikatakan ya, mengenai dari Filipi tadi. Ya. Romo, mungkin kita tidak mampu seperti Rasul Paulus, tapi dalam hidup sehari-hari mungkin kita bisa berani menjadi saksi Kristus dalam setiap area dimanapun kita berada, Romo. Tidak pernah gampang luluh atau bisa ditaklukkan oleh berbagai rayuan dunia, Romo. Ya seperti yang kita dengar baru-baru inilah.
Iya betul, memang dan Rasul Santo Paulus itu mungkin membuat kita berpikir ya, karena dia itu kan bekerja tidak mendapatkan fee atau salary dari umat, karena dia ini bekerja menghidupi dirinya sendiri dan untuk berkarya. Ya. Jadi memang kalau dia mengatakan dan upahku adalah dapat memberitakan Injil tanpa upah, karena dia pembuat kemah. Dia menyewakan kemah dan dia hidup dari situ. Dan maka dari itu saya mengatakan bahwa ini memang rasul yang sungguh-sungguh militan ya. Artinya tidak mengharapkan bantuan umat, dia bekerja sendiri dan berjalan dengan biaya sendiri. Ya, memang salah satu contoh dari seorang Kristen yang militan. Betul, Romo. Ini sampai saat ini belum ada pertanyaan, jadi mungkin chit-chat saja dulu ya Romo sampai ada. Rupanya sangat terpesona oleh penjelasan Romo tentang kata baru dan contoh-contoh yang ditujukan tadi. Nah Romo, seandainya dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Katolik yang selain kita bisa menunjukkan sikap yang benar-benar murid sejati Kristus, tidak mudah tergoda oleh rayuan jabatan atau apapun iming-iming dunia, juga mungkin kita tidak menjadi Katolik yang seperti kapal selam ya toh Romo, timbul tenggelam, atau yang sering kita dengar nafas lah, Katolik nafas hanya saat Natal atau Paskah, gitu ya Romo. Sebetulnya kita sebaiknya tidak menghakimi ya, karena kita tidak tahu persis apa yang mereka buat ya. Dan saya kebetulan ada di moderator untuk SEP dan CAP ya, dan BPK. Dan juga kelompok-kelompok kategorial, di sini ada Catholic Family Ministry. Dan saya merasa bahwa umat kita ini umat yang sangat hidup dengan caranya sendiri. Mestinya yang berpikir bagaimana supaya iman umat itu bertumbuh adalah para romo. Karena itu tanggung jawabnya dia. Dan memang di dalam katekisme Gereja Katolik itu ada yang disebut dengan mistagogi. Jadi setelah orang selesai dipermandikan, maka dia harus mendalami misteri-misteri ilahi yang namanya mistagogi. Tetapi gereja nampaknya tidak sanggup menjalankan itu sendiri. Nah sekarang justru itu diambil alih secara mereka sendiri tidak menyadari juga oleh CAP dan SEP dan juga oleh kelompok kategorial. Artinya mereka dengan caranya sendiri itu ya merasul untuk dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Sehingga di situ kita melihat bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja dan juga sebetulnya para devosional ya. Mengapa di Eropa itu agama Kristen itu langsung brut gitu? Karena devosinya tidak hidup. Di Indonesia ini sangat subur devosional, bermacam-macam. Ya kita kebetulan ada Karonka, tapi juga ada Gerakan Imam Maria. Kemudian para legioner, kemudian begitu banyak kelompok-kelompok kategorial yang dengan caranya mereka sendiri mereka mencoba untuk menumbuhkan iman mereka sendiri. Dan ini sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang harus kita sadari. Dan kadang-kadang saya malu ya, kalau mereka bisa, iya saya kadang-kadang malu. Para romo aja itu kalau mau memberikan retret apa-apa itu tidak pernah ngaku dosa kok. Mereka ini ngaku dosa loh. Ngaku dosa lalu harus ada ekaristi dulu. Sebagai kekuatan dan sebagainya. Dan saya kadang-kadang, lo ngaku dosa ya? Iya. Lo kan yang dulu retret iya Romo. Lah, kamu berarti berasa atau bulan 2 kali. Lah Romonya bukan sebulan sekali ini belum tentu ya. Jadi artinya apa? Romonya disadarkan lah bahwa kalau umatnya aja seperti itu dan punya pikiran yang mungkin mereka sendiri tidak pernah berpikir bahwa pertumbuhan iman umat itu sebetulnya adalah tugas para imam. Mereka tetapi enggak. Mereka tahu mungkin jumlah imam juga sedikit, mereka ribet dengan sakramen dan juga yang lain. Ya sudah, masuk saya jadi Katolik cuma begitu-begitu saja, kan ada yang begitu-begitu. Nah kalau begitu-begitu saja lah apa gunanya? Lalu mulailah mereka ikut saya dan yang lain. Dan ini adalah suatu usaha yang harus kita hormati ya. Dan di Indonesia ini sangat subur seperti itu. Maka kita sangat berterima kasih kepada para
penggerak-penggerak awam yang bekerja dengan caranya sendiri. Ya, terima kasih. Betul Romo, tadi Romo sampaikan begitu banyak, ada seperti yang ini, Devosan Kerahiman Ilahi, lalu kemudian ada Legio Maria, tetapi jangan lupa Romo, kita juga hanya katanya hanya ada di Indonesia Romo, bulan kitab suci nasional. Kalau di Eropa maupun di negara lain nggak ada ya Romo. Baik, ini betul, sudah betul, ada yang raise hand Romo. Ya. Ibu Mona, silahkan langsung bertanya. Buka mic-nya. Malam Romo. Ya, selamat malam. Romo, saya mau tanya ini tentang Sister Faustina. Itu kan pengikut yang militan ya, bisa disebut pengikut yang militan. Ya. Saya lihat dari bukunya dari pertama hingga hampir terakhir sih, kayaknya dia tuh menderita terus gitu Romo. Nah padahal kita hidup kan bukan di akhirat Romo. Kita sebagai awam kalau melihat dia kan di dunia ini kan kok kayaknya hidupnya menderita terus gitu Romo. Gimana itu Romo? Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisahnya Padre Pio ya. Santo Padre Pio. Memang kita menemukan keteladanan dari tokoh-tokoh gereja yang untuk kita memang kok ya mau gitu loh. Kok ya mestinya dia protes dong. Ya seperti kalau kita lihat Ayub itu tadinya kan sebetulnya tidak protes dia. Sebagai seorang tokoh di daerah timur yang kaya raya kemudian habis semuanya ya. Dan kitab kebijaksanaan ya termasuk yang Ayub itu sebetulnya kan suatu kitab untuk mengoreksi paham pada waktu itu soal kalau orang kaya sehat itu berarti diberkati, tapi kalau orang sakit itu berarti dikutuk oleh Tuhan. Ya, itu sebetulnya kitab Ayub mau berbicara seperti itu. Karena pada waktu itu ada semacam otomatisme. Dan kalau kita melihat Ayub itu menarik karena pada bagian pertama dan kedua ketika dia mengalami bencana, seluruh harta bendanya habis, kemudian anaknya juga mati, hamba juga mati, dia pasrah loh. Dia mengatakan dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Selesai di situ sebetulnya. Lalu kemudian sebetulnya kitab itu disambung pada bagian terakhir. Artinya pada bagian terakhir dikatakan bahwa karena Ayub ini sudah mau menerima asap sengsara itu, maka Yahweh mengembalikan seluruh kekayaannya berkali-kali lipat. Itu sebetulnya kitabnya begitu. Tapi tiba-tiba di tengah ada Sisipi. Ya, 3 temannya itu mulai ganggu-ganggu dia. Ya. Ganggu-ganggu dia. Ayub, kamu harus protes pada Yahweh. Apa kekurangan hidupmu di hadapan Tuhan? Setiap hari kamu mengadakan persembahan pada Tuhan. Kamu tidak bercela untuk memberikan sumbangan pada orang miskin. Akhirnya Ayub tergoda dan dia mulai memarah-marahi Tuhan. Ya, dia memarahi Tuhan sampai akhirnya Yahweh menjawab begini. Kalau kita lihat di tengah itu, bagian tengah itu, Yahweh mengatakan begini. Ayub, apakah kamu tahu mengapa aku menciptakan kuda-kuda itu berlari? Aku menciptakan ular itu melata. Apakah kamu tahu mengapa aku menciptakan musim? Lalu Ayub, ya saya tidak tahu. Lalu dia mengatakan, pikiranmu adalah bukan pikiranku. Kepikiranmu sampai akhirnya lalu Ayub mengatakan, biar saya ini kaya, biar saya ini miskin, tetap saya akan mengatakan Tuhan itu penebusku. Akhirnya seperti itu dia mengatakan. Karena dia tidak punya pilihan lain. Dia hebat karena Tuhan, dia menjadi pengemis juga karena Tuhan. Ya sudah, Tuhan adalah penebusku dalam situasi apapun juga. Dan itu memang kita lihat pada tokoh-tokoh para santo-santa yang menderita. Nah, kalau kita tidak usah jauh-jauh, yang paling dekat sebetulnya Teresa dari Kalkuta. Apakah dia pada waktu membantu para orang-orang sakit yang hampir mati, mau setengah mati, dibuang oleh pemerintah Kalkuta di pinggir jalan itu, di pinggir kota itu, apakah dia tidak diprotes oleh pemerintah Kalkuta karena dia mempermalukan pemerintah Kalkuta? Dia juga diteror. Padahal tapi dia tetap berjalan. Orang yang sudah meninggal ya disemayamkan sebagai manusia, dimandikan, yang masih kejal-kejal dipelihara sama dia. Dan apa waktu dia menjalankan itu dia tidak mendapatkan itu. Dia mendapatkan teror. Tapi kita tahu bahwa memang orang-orang seperti itu orang yang keras semuanya. Keras
bahwa jadi dia punya semacam vision yang sangat kuat. Suatu ketika apa yang saya kerjakan ini pasti akan berhasil. Dan memang bukan itu 1-2 tahun, puluhan tahun baru Ibu Teresa ini diakui karyanya. Dan ya ketika dia menerima hadiah Nobel, ya kalau dia berbicara di Eropa, sumbangan mengalir tidak. Dia ada di 62 negara karya dari Ibu Teresa. Tapi pada awalnya dia mengalami kesulitan. Padre Pio pada waktu dia mau menjadi Fransiskan, dia sakit-sakitan, dikembalikan ke orang tuanya. Ya sudah, ya dia pasti wah nggak jadi romo saya ini, karena sakit-sakitan. Oh dia memang ulah rohaninya tinggi. Akhirnya dia sembuh, lalu masuk lagi Fransiskan, masih belum selesai. Dia dapat stigmata, 50 tahun dia dapat stigmata. Tapi orang-orang seperti itu memang tidak bisa muncul lagi ya. Kita tidak bisa mencari orang seperti itu karena memang muncul dalam zamannya sendiri. Dan ya dia terima stigmata itu. Dan dia meninggal pada umur 81 tahun. Ya. Saya masih ingat betul Padre Pio ini karena mujizatnya ya. Pada waktu tahun 93 dia mendapat beatifikasi. Jadi proses beatifikasi, belum santo. Saya masih ingat itu. Saya ada di Inggris, satu newsletter dari gereja Anglikan itu menulis bahwa ada seorang ibu yang dikawal oleh 2 orang Romo Anglikan ke Vatikan untuk memberikan kesaksian mengenai mujizat yang dia terima. Jadi ibu itu bercerita bahwa dia sakit mata buta sudah. Ya kita tahun 93 itu ya kurang apa ya ilmu kedokteran di Inggris ya, mereka punya Edinburgh sekolah kedokteran yang paling terkenal di dunia ya banyak, tapi memang dia buta. Katanya ibu itu mengatakan dia berdoa kepada Padre Pio dan dalam doanya itu dia jelas melihat orang yang tua dengan jenggot mengatakan sesuatu dalam bahasa yang dia tidak kenal. Tapi setelah itu dia melihat dan dibawa ke dokter, dokternya kaget. Ya memang ini sembuh. Lalu kemudian ibu ini dikawal oleh 2 Romo Anglikan ke Vatikan untuk membantu proses beatifikasi. Ya, kebetulan memang kita melihat bahwa proses beatifikasi sekarang ini mujizat cukup 2. Ya, cukup 2. Yang dulu kan harus banyak mujizat, tapi ini sekarang cukup 2. Yang menjadi patokan adalah apakah selama hidupnya kehidupan orang ini dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Jadi apakah karyanya dalam waktu dia hidup itu sungguh-sungguh memasyarakat, dinikmati oleh orang sekitarnya. Dan itu memang lalu Teresa. Orang tidak bisa menyangkal sudah. Pada waktu dia meninggal, itu hampir seluruh negara itu mengirim utusannya. Nah kalau dia ini seorang penguasa ya bisa dimengerti. Dia kan bukan apa-apa dia. Dia kan pengurus orang jalanan. Tapi karyanya memang menggegerkan dunia betul-betul ya. Dan kita melihat ya hadiah Nobel itu salah satu buktinya. Dan apakah dia tidak menderita orang? Bu Teresa ini kan sklerosis, bungkuk gini kan orangnya. Pendek gitu. Tapi memang wajahnya itu keras. Wajahnya keras. Saya kebetulan ketemu ya ini Soeharto sudah tidak ada jadi saya berani bicara. Saya ketemu di lift di Vatikan itu dia baru saja dari kepausan. Lalu tanya, Ibu Teresa hendak bekerja di Indonesia. Dia bilang, saya sudah mengajukan, tetapi pemerintahmu tidak menerima. Karena pemerintahmu tidak mau ada orang miskin di sana. Jadi dia sudah mau. Sekarang yang ada kan kerabat kerja Sister Teresa. Saya tidak tahu, mungkin sekarang bisa masuk. Tapi kita melihat bahwa hampir semua negara dia masuki. Kalau Ibu Bapak ke Vatikan, dari depan Vatikan itu ada lengkungan itu, coba belok sebelah kiri itu ada pojok. Nah itu hampir setiap pagi itu ada suster-suster dari misionaris cinta kasih itu membawa makanan untuk orang-orang yang entah itu dulu ramai karena ada imigran dari Eropa Timur ya, Yugoslavia ya, itu banyak dibantu oleh mereka. Jadi memang mereka ini sungguh-sungguh menjadi simbol gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, simbol gereja betul. Dan ya tidak hanya
ya apalagi kelompoknya Ibu Teresa, di sana ada kelompok anak-anak muda juga, sekarang saya lupa namanya karena berkali-kali menjadi nominasi Nobel tapi tidak jadi. Tapi Pak Saraswati ketika akan menerima itu, kalau mereka berbicara di mall dan mereka mengatakan ini ada pengungsi dari timur, kami membutuhkan sekian tunas, itu langsung orang yang belajar di mall langsung mengisi karena dipercaya kelompok ini. Ya. Dan ya jangan berpikir bahwa Eropa itu tidak ada orang melarat, ya ada orang melarat ya. Ya artinya mereka banyak juga membutuhkan. Maka saya mau mengatakan bahwa hampir semua tokoh-tokoh gereja itu hidup dengan tidak nyaman. Ya. Tapi ya sudah, mereka sama sekali tidak melihat itu sebagai suatu penderitaan, tapi justru dengan sukacita karena disatukan dengan penderitaan Kristus. Baik Romo, terima kasih penjelasannya yang cukup sangat lengkap dan benar-benar menambah pengetahuan kita bahwa kalau memang kita mau mengikuti Tuhan ya jangan tak untuk kemudian kalau menderita sengsara ya Romo, karena contoh-contoh yang mereka yang orang-orang kudus itu juga menunjukkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Romo, ini ada satu pertanyaan yang ditulis melalui chat, saya bacakan ya Romo. Ya. Dari Ibu Elizabeth, dalam kehidupan Santa Faustina yang bisa dikatakan militan terhadap menjawab dan menjalankan kemauan Yesus, bagaimana saya bisa belajar dari Santa Faustina, Romo? Ya, terima kasih. Kebetulan Santa Faustina ini hidupnya tidak lama ya, tetapi meskipun tidak lama, itu efisien ya. Artinya dia menjalani kehidupan. Sebetulnya juga Teresia dari Lisieux. Ya, kalau kita membaca tulisannya, itu juga meninggal pada umur 24 kalau tidak keliru. Tetapi dalam umur yang sependek itu, dia dianggap sebagai salah seorang penulis gereja yang luar biasa ya. Ya, kita bersyukur bahwa memang Tuhan memunculkan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi kepada kita mengenai kehidupan mereka. Apa yang bisa dipelajari dari Suster Faustina? Ya saya kalau tidak hanya dari suatu tapi juga adalah keuletannya ya. Keuletannya untuk tetap dekat dengan Tuhan dalam situasi apapun juga. Kalau kita pernah mendengar Santa Teresia dari Siena, ya, yang menulis surat pada Paus supaya Pausnya itu menjadi satu, itu sekitar tahun 1300 ya. Ketika itu ada 3 Paus soalnya. Pausnya satunya dari Prancis, lalu di Roma, lalu satu lagi tandingan. Jadi ada 3 Paus. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi skandal yang jelek bagi gereja. Karena kemudian kewibawaan gereja sungguh-sungguh anjlok ya. Oleh karena itu kalau kemudian 100 tahun kemudian itu Luther muncul, ya dia sudah melihat gereja memang tidak punya wibawa. Ya. Dan jangan lupa itu yang berjasa adalah seorang Santa Katarina dari Siena. Itu orang yang hidupnya sebetulnya lebih banyak di kamar, ya, dan tidak bisa membaca, tetapi dia bisa menulis. Mungkin kalau pernah ke Siena, Siena itu kota yang dikenal dengan warna genteng, jadi coklat merah-merah itu ya, agak jauh dari kota Roma, dan di sana ada relikwi dari tulang tengkoraknya yang depan, ya, dan sangat mengherankan menurut saya karena seorang yang ini dia Karmel tertutup ya, jadi dia Karmel yang tertutup, bukan Karmel itu bisa mempengaruhi seorang paus. Ya, 3 paus yang kemudian membuat gereja itu kemudian menjadi bersatu lagi. Dan di sini kita harus tahu bahwa memang Tuhan itu kadang-kadang menggerakkan atau mengajarkan gereja lewat tokoh-tokoh yang memang sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, termasuk Faustina. Ya, disertai sungguh-sungguh oleh Tuhan, menjadi alat dari Tuhan untuk membuat kita jangan melihat penderitaan atau kesusahan itu sebagai sesuatu yang harus membuat kita kemudian patah semangat. Tapi marilah kita melihat itu sebagai saat di mana kita lebih mengandalkan Tuhan. Ya, pada waktu COVID itu sebetulnya kita juga mengalami situasi yang sangat buruk ya. Dan saya kadang-kadang
apa ya, merasa bukannya saya mau jadi pahlawan, tapi saya ini sudah berkali-kali mau masuk ke tempat pasien, tapi rusternya tuh geret-geret nggak boleh betul. Mungkin kalau saya masuk sudah mati, karena di sini cukup banyak ya. Masuk pagi malam meninggal, masuk malam pagi mati itu sudah berkali. Hanya memang saya sempat selalu mendoakan di ruang jenazah atau di kuburan, ya itu yang diperbolehkan ya. Tapi pada waktu mereka itu sedang kritis itu memang nggak boleh betul loh, perawatnya sudah. Kemarin masih saya sempat di orang COVID di salah satu rumah di situ, saya sudah mau masuk, tapi itu perawatnya sudah mengatakan enggak loh, Romo saya akan keras loh. Ini memang COVID betul. Ya kalau sudah meninggal nggak ada masalah ya, itu ya saya sudah berkali-kali, dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang saya membuat itu ini mau kiamat Pak ya. Pada waktu Delta itu saya tuh nyanggrong di kuburan itu karena hampir 20 menit sekali saya harus datang mendatangi kuburan itu karena digalinya kan pakai ekskavator, tidak dengan tangan. Jadi ekskavator keluar masuk sembahyang ganti lagi jadi saya bisa, dan datangnya memang tidak jelas. Kalau orang mengatakan jam 8 bisa jam 10 sampai situ karena ambulannya terbatas. Jadi saya nunggu ya di tengah-tengah kuburan itu, dan ya saya mengalami situasi yang saya pikir apa ini mau kiamat ya, karena saya harus nunggu sampai ya selesai jenazah itu, meskipun kuburan itu tidak jauh dari saya memang. Saya ke kuburan COVID itu hanya 7 menit. Jadi kalau saya ya kalau kira-kira masih lama saya kembali lagi, tapi kalau enggak ya saya nunggu di situ dan sendiri karena ya saya enggak bawa supir ya, kasihan supirnya kalau ada apa-apa. Jadi ya saya nunggu di situ, ini kuburan lalu nunggu nanti ambulannya datang, wah ini datang gitu. Situasi yang untuk saya kadang-kadang membuat waduh ini Tuhan ini ada di mana ya? Kok sama sekali tidak ada tanda-tanda di pertolongan ini, bagaimana ini? Tapi itu berlangsung dan akhirnya berakhir ya. Ya setelah berakhir saya merasa ya mungkin ya ada masa kita kalah dengan 300 tahun jemaat Kristiani dikejar-kejar hanya karena sakit ini. Tapi ya sudah kita jalankan saja. Dan situasi itu memang membuat kita kadang-kadang berpikir ya seperti yang saya katakan tadi, Tuhan masih ada apa enggak? Tapi ya sudahlah. Setelah dijalani ya sudah, enggak apa-apa. Ini ada oleh karena itu lalu yang harus kita contoh dari Faustina saya kira ketekunannya untuk tetap setia kepada Tuhan, lebih bahkan dalam situasi kritis ya seperti yang kita alami dalam situasi COVID ini. Pertanyaan berikutnya silakan. Tidak ada pertanyaan berikutnya, hanya informasi Romo bahwa misionaris cinta kasih di Mother Teresa di Kalkuta sudah masuk di Indonesia di WW Flores. Wah, ini bagus ini. Ya, dan tadi ada juga dari Pak Lanlumban Raja mengutip moto hidup Mother Teresa dari Kalkuta, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ini Romo menyebutkan bahwa contoh yang bisa petik dari sikap Santa Faustina adalah ketekunannya untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi Romo juga menyebutkan tentang Mother Teresa, bukannya beliau juga mengalami malam-malam gelap, tetapi tetap tekun dan setia mencoba untuk dekat dengan Tuhan ya Romo. Oh gelap betul Teresa itu, berapa tahun sampai dia baru diakui. Dia sendiri ketika keluar dari biara ini kan, dia kan sebetulnya punya biara sendiri, tapi kemudian dia lebih senang bekerja di luar, lalu dia membuat misionaris cinta kasih itu, tapi juga itu bukan berarti lalu tidak dinyinyiri oleh anggota yang lain, tapi dia jalan. Ya itu kalau saya mengatakan, kalau orang sudah punya vision, digerakkan oleh Tuhan, itu memang orangnya memang keras. Ya. Tapi nanti hasilnya akan kita ketahui setelah itu. Ya, seperti kita mengenal mungkin Alma ya, Paul Jansen yang mempunyai bakti luhur ya, yang memelihara catat. Itu kan juga pasti orang yang keras loh. Sekian tahun yang lalu, kita baru sekarang mengatakan pastoral difabel. Tapi dia sudah berpikir 80 tahun yang lalu loh. Orang-orang semacam ini kan ya orang yang dimunculkan oleh Tuhan. Pada waktu itu pasti loh, ini kok kurang pekerjaan. Tapi ternyata sekarang orang mencari itu difabel. Dia sudah menjalankan 80 tahun yang lalu. Ya calon-calon santo itu biasanya keras. Ya, keras terhadap dirinya sendiri juga soalnya. Ya. Baik, terima kasih Romo Jelantik. Jadi sudah jelas ya
bagaimana militan yang disebutkan oleh Romo Jelantik ini. Tentang bakti luhur itu sekarang sudah juga ada di mana-mana, hampir di setiap kota sudah ada. Jadi sungguh suatu karya yang luar biasa, memberi ruang kepada mereka yang berkarunia khusus. Sekarang disebutnya berkarunia khusus. Saat itu tidak diberi ruang, di saat belum diberi ruang ya Romo. Nah, apakah masih ada yang hendak bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak? Boleh saya bertanya, Bu Bernadette? Silakan, Bu. Ya. Vivi ya, silakan Bu Vivi. Selamat malam, Romo Jelantik. Ya, selamat malam. Dari tadi saya menyimak, bagus sekali penjelasannya, dan saya menjadi tahu ketika kita menjadi murid Kristus, kita dituntut menjadi militan. Dan tadi contoh-contohnya itu dari para kaum selibat ya suster, ya pastor gitu loh. Nah, yang ada di dalam benak saya, dan ini sudah lama, dan saya suka diskusi juga dengan suami, kok sepertinya yang mampu memikul salib segitu beratnya, contohnya seperti Santa Faustina itu sakit, Santa Bernadette juga sakit sampai meninggal. Jadi hidupnya benar-benar itu penderitaan yang istilahnya level tinggi, itu penderitaannya. Nah, itu semua bisa ditanggung oleh orang-orang yang selibat ya, Romo. Nah, yang menjadi beban pikiran saya, apakah kami kaum berkeluarga, ketika kami mau seperti itu, kan ada sisi kiri, ada anak-anak, ada ini, dan begitu banyak yang dipertimbangkan, Romo. Mungkin kitanya kuat ya, Romo, tetapi kan ada pasangan, ada anak-anak yang butuh kita perjuangkan, yang butuh kita bela. Nah, bagaimana cara kita itu mengatasi hal itu tetap supaya kita bisa militan sesuai yang Tuhan mau gitu loh, Romo. Karena tentunya seperti tadi bacaan, kalau kita mau mengikut Kristus, kalau kita menoleh-noleh, kita mau melayani, kita menoleh-noleh lagi, itu tidak berkenan di Tuhan gitu ya. Seperti tadi bacaan, ada orang yang mau menguburkan ayahnya dulu gitu. Sepertinya kan mendua hati. Nah, kami ini kaum keluarga juga begitu, Romo. Ketika kami mau militan melayani, tetapi kami punya pasangan. Pasangan pun mau melayani, dia pun punya tanggung jawab untuk menyejahterakan keluarganya. Nah, hal-hal seperti itu loh, Romo, yang menjadi bahan pemikiran saya, bagaimana ya, Romo, baiknya. Mungkin Romo bisa kasih arahan atau apalah, Romo, yang menguatkan kami kaum berkeluarga ini. Terima kasih, Romo. Sebetulnya para orang kudus yang dari golongan awan cukup banyak ya. Ya, itu ada Elizabeth dari Hungaria, itu berkeluarga ya. Dan pada waktu dia itu banyak membantu orang miskin, itu sempat dia dicurigai oleh keluarganya karena dia menikah dengan bangsawan ya. Sampai akhirnya kemudian setelah selesai dia menjadi mengabdikan diri kepada orang-orang miskin. Dan kalau akultis yang baru saja dari Italia itu kan punya sakit, itu sakit otak itu, yang baru di pelindung IT itu ya, itu juga sakit otak. Jadi sebetulnya itu bukan hanya dominasi para selibater ya, tapi juga awam. Dan para martir di Afrika, Kongo, itu juga adalah awam. Dan sebetulnya kekudusan itu tidak hanya menjadi katakanlah dominasi dari para Stefanus, itu martir pertama itu justru awam. Jadi kekudusan itu tidak monopoli para selibater, tapi juga awam bisa menjalankan. Dan memang salah satu yang sebenarnya ketika Paus Fransiskus itu ditanya ketika dia meresmikan gelar orang-orang kudus, ada ibu yang bertanya, apakah saya bisa menjadi kudus? Mengapa tidak? Dia bilang gitu. Kalau kamu mendidik anakmu dengan baik, mengajari agama, itu kamu sudah kudus, kamu sudah menjalankan kekudusan. Dan menjalankan kekudusan tidak harus menjadi satu, ya. Tapi menjadi ibu keluarga yang setia, yang
bertanggung jawab, itu dia mengatakan itu juga sudah kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang luar biasa, kita bisa menjalankan. Ya. Dan ya saya kira mereka yang kemudian mendapatkan gelar kudus, ya kebetulan orang-orang itu saya merasa mendapatkan karunia, ya, artinya karunia khusus dari Tuhan sehingga bisa menjadi dan memang karunia semacam itu tidak bisa kita minta. Artinya memang Tuhan hanya memberikan pada orang-orang yang Dia pilih, ya, kita tidak bisa memaksakan diri. Tetapi menjadi kudus itu adalah panggilan setiap orang dan tidak harus sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang memang dikatakan oleh Fransiskus, karena dia mengatakan jangan berpikir bahwa semua orang harus jadi santo sata, ya. Kita menjadi awam biasa saja kalau kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, itu sudah menuju ke arah kekudusan. Ya, jadi jangan terlalu pesimis lah. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Romo Jelantik, sudah cukup ya Bu Vivi, jelas ya. Iya, terima kasih Romo, Ibu Bernadette. Romo, kita sudah hampir mendekati pukul 9. Kayaknya kita sudah harus menyelesaikan pengajaran malam ini, walaupun sangat menarik, dan rasanya ini para peserta malam ini tidak ada yang mau beranjak. Romo tetap ingin mendengarkan penjelasan Romo. Mungkin lain kali bisa kita sambung ya Romo Jelantik.